Ya, selamat siang dulur-dulur. Jumpa lagi di channel Anak Magang. Kesempatan kali ini kita lakukan perbaikan rumpun atau kita tanam ulang rumput odot kita dengan sistem pols. Ya, kali ini kita bongkar dulu rumpun-rumpun yang lama. Bisa dilihat ini besar-besar bongkahannya. Jadi kali ini akan kita buat barisan lagi karena di sini sudah terlalu lebar rumput odot kita. Caranya untuk pelebarannya kita pakaikan cara seperti ini. Kita bongkar lagi, jadi akan kita buat satu barisan panjang, mungkin nanti sampai ke batang pisang yang di sana. Inilah dia, kita kejarkan dulu untuk bongkar rumputnya karena ini cukup memakan tenaga ya. Jadi akan kita tanam ulang sistem pols jatuhnya video kita kali ini. Jadi akan kita bongkar dulu satu baris ini, kita buatkan lubangnya dan nanti kita susun seperti video kita sebelumnya. Ini adalah solusi bagi rumpun odot kita yang telah lebar. Jadi ini karena kita tanam cuma satu baris, jadi akan kita perbaiki. Jadi barisannya jadi lebih panjang karena ini rumpunnya sudah 1 meter lebih. Ya lor, kita gaskan dulu ini bongkar-bongkarannya. Ya lor, inilah dia rumput odot kita yang telah kita tanam sistem pols. Ya, ini perbaikan rumpun namanya. Kita buat seperti barisan lagi. Ya, karena tadi sudah terlalu lebar sampai di sini ya. Jadi kita buat satu barisan lagi. Ya, banyak yang terbuang dari bonggol kita. Ini atau rumpun-rumpun dari odot kita. Jadi yang kita pilih untuk tanam kembali, usahakan itu yang memiliki rumpun yang paling banyak untuk pertumbuhan tunas-tunas baru. Atau dalam kategorinya banyaklah mata-mata tunasnya yang akan tumbuh. Biasanya seperti yang di sini, karena banyak yang akan tumbuh, jadi kita tanam kembali. Ya, cukup dikali lubang atau dibuat parit dengan kedalaman paling tidaknya 15 cm. Ditaruh lagi dengan bonggolnya. Ya, jadi seperti itu saja cara tanam dari rumput odot sistem pols. Biasanya itu lebih saya sukai tanamnya itu dalam bentuk barisan daripada yang barisan padang rumput. Kalau di sini bisa kita lihat pelebarannya itu bisa kita atur, kerapatannya juga, dan hasilnya yang jelas meningkat ya lor. Ya, untuk panen pertama nanti memang hasilnya agak kurang dulu. Ya, misalnya dalam 1 meter itu kita cuma dapat 25 kilo. Biasanya paling tidaknya itu dalam 1 meter kali 1 meter kita bisa dapat 50 kilo. Itu beberapa contohnya. Ya, ketika mau tanam ulang sistem pols, usahakan tunasnya banyak. Ya, bisa kita lihat di sini banyak tunasnya. Ada juga yang sudah mati dari rumpun yang pertama. Itu biasanya tidak kita tanam lagi. Seperti yang di sini, banyak yang sudah membusuk. Atau yang di sini juga ada. Kita perlihatkan ya. Ini kan rumpunnya. Ini sudah membusuk. Masih ada yang tumbuh, namun terlalu banyak yang membusuk, jadinya kita buang saja. Kalau mau melihat rumpun odot itu seperti ini lor. Ketebalannya seperti ini. Biasanya kita cangkul dulu dari yang kanan ini, baru kita taruh supaya datar. Untuk panen pertama itu nanti akan pertumbuhan akar dulu yang dikejarnya. Setelah itu baru tunas. Ya, makanya untuk panen kedua langsung meningkat hasilnya. Seperti yang di sini, nanti akan kita videokan juga berapa banyak yang kita dapat ketika panen yang pertama. Ya, seperti contoh yang di sana juga, itu yang pinggir rumah kita bisa dilihat. Jagung kita bagaimana? Nampak dari sini ya lor. Ya, karena kita perbaikan yang di sini.
Kita buat barisan di sini untuk memperindah rumah kita juga. Ya biasanya yang cewek atau wanita itu tanamnya bunga, kalau kita tanamnya rumput sebagai peternak. Stok pakan kita di pinggir rumah. Nah, itulah kita ya. Ya lor, kita lanjutkan lagi menimbunnya karena suara saya juga ngos-ngosan. Habis bongkar-bongkar ini tadi. Dan lanjut kita akan ambil susu lagi di kandang. Ya lor, kita lakukan lagi penimbunannya. Ya jangan lupa dilihat bagaimana cara menimbunnya supaya rata ya lor. Ya lor, kira-kira seperti inilah proses tanam rumput odot sistem pols. Nah ini dia masih ada satu baris lagi di balik pohon pepaya itu ya. Ya karena waktu kita mepet juga untuk kerjaan yang lain. Nah jadi sampai sini saja dulu ya lor. Untuk perkembangan selanjutnya akan kita perlihatkan lagi nanti. Ya lor, sekian, terima kasih.
Lor, inilah dia kita review sedikit usia 1 minggu dari rumput odot yang kita tanam sistem pols. Nah, seperti inilah dia pertumbuhannya, bisa dilihat. Ya, kita perlihatkan agak telat 1 minggu. Ini pun juga diserang ayam, bisa dilihat ya. Ujung-ujung dari daun odot kita telah dimakan ayam. Dan di sini nampak bekas cakaran-cakaran ayam. Nah, jadi kita perlihatkan sekilas karena ayam sudah mulai menyerang juga ke rumput odot kita. Ya, namun yang di bagian ujung nampaknya pertumbuhannya bagus ya lor, tanpa kendala. Nah, bisa dilihat bagian yang di sana sebelah atas dari pohon pepaya atau kates. Nah, itu belum kita lakukan perbaikan rumput. Bisa dilihat nanti berapa dapat banyaknya. Ya, ini dari sisa-sisa yang tidak kita tanam, kita perlihatkan di sini. Pertumbuhannya juga cukup bagus ya, meskipun hanya kita tumpuk di atas sini. Nah, seperti inilah kira-kira pertumbuhannya yang tidak kita tanam. Nah, untuk yang di sana bisa dilihat perbandingannya. Ya, mungkin jika dibandingkan pertumbuhannya sama seperti yang di sana, yang hijau-hijau itu ya. Bisa dilihat lebih tinggi sedikit daripada yang di sini. Nah, ya, perbaikan rumpun itu perlu dilakukan kalau sudah terlalu lebar atau ingin tanam baru juga bisa. Namun tidak ada bibit, bisa kita manfaatkan dari rumpunnya. Ya, rumpunnya itu kita tanam seperti bongkahan. Ya, di sini yang bongkahannya yang tidak kita tanam, nah, nanti seperti ini. Kita gali lubang atau buat parit panjang, baru kita masukkan rumput odotnya. Ini sistem tanam pols. Ya, sudah ada dalam buku, namun teorinya itu juga banyak cara-cara tanam dari rumput odot ini. Kalau dari bibit, banyak berpengaruh bibit itu ketika kita tanam musim penghujan. Kalau musim penghujan kebanyakan bisa mati busuk karena kita nanamnya itu di musim penghujan, karena pertumbuhannya juga cepat, ditambah lagi nanti tergenang sama air. Nah, jadi kita bandingkan juga, ini yang kita lakukan perbaikan rumpun ya lur. Nah, dan yang di sana kita tanam yang kemarin ini bibit odot super kita ya, yang tingginya hampir setinggi saya. Nah, ini terkendala cuaca juga kemarin karena memang ngeri musim penghujannya, memang banjir di wilayah Sumbar. Jadi tetap bisa kita perlihatkan pertumbuhannya. Ya, bagi yang bertanya, yang bercak-bercak merah ini, ya ini tidak ada masalah. Hanya saja ini nampaknya kekurangan urea karena pupuk sangat susah kita dapat. Nah, jadi ini kita perlihatkan sekilas saja ya lor. Kita perlihatkan kembali ke yang ini. Ya, nampak diserang ayam itu nampak. Apalagi di sini baru mulai tumbuh. Nah, seperti ini. Yang dimakan itu bagian ke pucuk. Ya, nanti kalau dapat ayamnya kita tangkap saja ya lor. Kita beri peringatan lagi yang punya ayamnya. Ya lor, sekian, terima kasih.